Bersama dokter cantik ya, bernama ya. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, sedang bersama dokter cantik ya, bernama Dokter Valencia Teno ya. Untuk mengenal data diri lebih lengkap dokter, nanti kita akan berbincang-bincang. Dan saat ini dokter akan memberikan sedikit tips kepada Tribuners untuk mengenali gejala DBD sejak dini. Ya, selamat sore, Dok. Halo, selamat sore Tribuners. Dok, boleh memperkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Dr. Valencia Junita Teno. Saya seorang dokter spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Pal II Manado. Ya, jadi di sini memang saya dari kecil itu bercita-cita sebagai seorang dokter. Jadi memang sesuai cita-cita ya. Jadi memang sudah kayak ada panggilan, keinginan dari kecil untuk jadi seorang dokter. Memangnya karena ada saudara dokter atau sejak anak-anak sering bermain dokter-dokteran biasanya? Jadi memang kalau sering bermain dokter-dokter kan dari kecil suka ditanya itu cita-citanya apa? Ya itu anak-anak paling suka ya dokter. Iya. Memang dari kecil ingin memang jadi dokter. Kemudian ada juga om saya juga seorang dokter spesialis paru. Jadi lebih berkeinginan gitu. Oh, oke. Ya, informasi yang kami dapat, Dok, tahun lalu bulan Desember sedikit ada peningkatan terkait DBD, apalagi Desember lalu di Kota Manado ada curah hujan yang cukup tinggi. Namun sekarang mungkin sudah menurun. Ya, boleh dokter memberikan sedikit tips untuk Tribuners bagaimana mengenali ini DBD sejak dini. Silakan, Dok. Iya, jadi begini, memang bulan Desember itu memang DBD memang cukup tinggi ya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat harus lebih lebih peka dengan gejala dari DBD sendiri. Jadi seperti kita ketahui DBD itu pasti ada infeksi kan, demam berdarah, dengue. Jadi ada infeksi, jadi biasanya pasti ada keluhan panas. Ya, kita harus perhatikan panasnya anak kita. Panasnya itu sifatnya gimana? Jadi biasanya sifatnya tinggi terus menerus. Ya, itu sudah merupakan tanda DBD. Apalagi kalau sudah berlangsung sekitar 1 sampai 4 hari. Nah, itu kita sudah harus waspada. Dan biasanya itu orang tua mungkin merasa kalau biasanya hari kelima kan panas udah mulai turun. Nah, itu kan gejala DBD. Tapi ada kadang-kadang orang tua yang tidak tahu. Jadi mereka anggap, oh hari kelima demam sudah turun, oh anak sudah sehat, sudah sembuh. Nah, biasanya sering kecolongan di situ. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai kakak, kita harus lebih peka. Jadi kalau anak kita atau ada saudara kita itu sudah panas 4 hari, sebaiknya kita segera bawa ke rumah sakit atau ke praktek dokter yang terdekat, supaya kita bisa memeriksakan diri anak lebih lanjut dan ada pemeriksaan darah tertentu untuk kita ketahui diagnosanya, apakah ini DBD atau bukan. Mungkin pencegahan awal untuk kalau anak-anak sudah panas itu gimana? Nah, kalau anak sudah panas, ya biasanya kalau anak masih panas 37,5, 37,6, anak masih aktif, kita belum harus memberikan obat anti penurun panas. Tapi kalau anak sudah demam sampai 38, anak sudah tanpa lemah, kita sudah bisa memberikan obat penurun demam. Tapi kembali lagi ke sifat demam berdarah ini akan terus-menerus tinggi. Jadi biasanya kalau kita memberikan antipiretik atau obat penurun panas, demamnya akan turun, tapi beberapa saat kemudian akan naik. Nah, itu yang harus waspada. Ya, mungkin dari masyarakat untuk melakukan pencegahan ini apa saja yang perlu dilakukan mungkin di rumah masing-masing atau bagaimana, Dok? Oke. Jadi kalau untuk pencegahan sendiri sebagai masyarakat yang paling penting kita melakukan 3M+. Kan sudah sering kan dibicarakan itu. Yang pertama kita menguras tempat penampungan air, termasuk juga jangan lupa kita jangan cuma menguras tempat penampungan air yang besar. Ingat juga ada tempat penampungan air yang kecil, misalnya tempat dispenser itu kan kecil tuh. Biasanya kita terlewat kayak oh nggak apa-apa, padahal sebenarnya itu juga bisa jadi tempat untuk berkembangnya jentik-jentik nyamuk. Tuh. Kemudian kita juga menutup tempat penampungan air. Kemudian kita mendaur ulang barang bekas atau mengubur benda-benda yang sudah tidak terpakai untuk tidak menjadi sarang atau tempat berkembangnya jentik-jentik.
Nah, itu 3M kan. Kalau plusnya itu artinya itu adalah kegiatan yang kita lakukan selain 3M tadi. Misalnya, kita pakai lotion untuk mencegah gigitan nyamuk. Kemudian kita pakai kelambu di rumah. Dan juga yang paling penting, jangan suka menggantung baju di belakang pintu. Nah, itu biasanya orang tua, biasanya kakak kalau pulang kerja suka gantung-gantung baju kan. Sebaiknya itu dihindari karena itu juga merupakan tempat berkumpulnya nyamuk. Dan terakhir, mungkin kita bisa melakukan fogging gitu. Jadi kalau sudah ada pasien atau anak yang di dekat rumah kita yang terkena, segera laporkan ke kepala kan biasanya kan, untuk segera dilakukan fogging. Oh iya ya, boleh dilaporkan ke kepala lingkungan. Ya, mungkin Dok, ini rumput di rumah ya. Rumput di rumah itu apakah itu berpengaruh atau bagaimana? Kalau di rumah sudah banyak rumput, contoh halaman. Nah, biasanya kalau rumput itu yang penting kalau demam berdarah jangan sampai tergenang air ya. Jadi kalau rumput-rumput mungkin itu juga sebaiknya sih kita rapikan, kita potong. Karena kalau sudah tinggi-tinggi, kan tanahnya sudah tidak kelihatan. Kadang itu ada tempat yang bisa jadi tempat tertampungnya air kalau hujan. Jadi sebaiknya rumput-rumput juga itu dirapikan. Jadi biar terlihat kalau biasanya ada lubang atau apa yang jadi tempat untuk tergenangnya air, itu yang bahaya. Jadi sebaiknya sih tetap dipotong. Ya, mungkin masih ada yang dokter mau sampaikan kepada Tribuners. Oke, yang mau saya sampaikan, ingat kesehatan anak itu nomor 1. Jadi misalnya ada anak yang sakit atau tidak enak badan, jangan kita ragu-ragu atau takut untuk berobat ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Di sini kita juga kan sebagai orang tua tentu harus mencegah anak kita untuk menderita penyakit-penyakit terutama seperti demam berdarah yang sedang mulai meningkat saat ini. Jadi tetap kita harus waspada dan kita juga harus tetap rajin untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan gitu. Oke, ya makasih banyak Dok. Ya demikian Tribuners wawancara kami dengan dokter spesialis anak yang sudah memberikan tips pencegahan lebih dini ya, lebih demam dini. berdarah. Ya demikian, selamat sore, makasih Dok. Ya, terima kasih.